Tips ke-6 ya, tips ke-6 itu adalah sering-seringlah menyusui anak dan kalau perlu nenen sambil memompa. Nah, pastinya gimana sih? Coba di sini Bunda, kalau misalkan sudah terbiasa punya adik bayi, silakan belajar menggendong dengan satu tangan. Gimana caranya menggendong dengan satu tangan? Ya digendong aja. Nah, nanti bisa nih yang sebelah kiri nenenin, yang sebelah kanan kan nggak ngapa-ngapain, dan biasanya di situ ada rembusan ASI yang keluar. Kalau misalkan hanya menampung di wadah yang kita beli banyak ya di online shop, itu nampung di wadah itu kan hanya tetesan. Nah, biar banyak sekalian kita pumping. Jadi sebelah kiri nenenin, yang paling mudah yang sebelah kanan muntah ya. Kenapa harus sebelah kanan? Karena kalau Bunda sendiri, tangan kiri Bunda lebih kuat untuk menggendong dan tangan kanan lebih kuat untuk memompa. Jadi caranya adalah masuk ke kamar ya, ke tempat yang tidak ada orangnya, masuk ke kamar. Silahkan gunakan baju yang seenak mungkin. Kalau Bunda sih yang bukaan depannya, yang selarikan depan, silahkan nenenin sambil mompa. Itu akan banyak. Biasanya kalau kita mompa biasa mungkin 1 PD itu bisa setengah botol ya, tapi kalau Bunda sendiri sih kalau misalkan pas nenen dan mompa itu bisa hampir 1 botol. Itu satu payudara. Lumayan bisa ini ya nyenengin. Jadi ketika habis selesai nenen, senang banget dapet nenennya. Tips yang ke-7, sering-sering nih Bunda yang ingin ASINya banjir, silahkan cek website, artikel, video atau blog tentang posisi menyusui yang benar, tentang power pumping. Ini bisa digunakan agar Bunda bisa lihat nih, banyak orang di luar sana yang berhasil dan bisa menyusui anaknya sampai 2 tahun. Nah, kita kan sama-sama wanita, kita sama-sama seorang ibu, jadi kalau mereka bisa, kenapa kita enggak? Jadi kita harus berusaha ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan untuk sering browsing itu selain menambah pengetahuan juga nambah motivasi juga. Selanjutnya silahkan minum atau konsumsi ASI booster sesuai dengan keinginan Bunda. Ada Bunda di sini yang suka dengan mungkin teh pelancar ASI atau jamu pelancar ASI. Kalau Bunda pribadi sukanya jamu ya, meskipun jamu di sini datang mungkin 3 hari sekali atau 4 hari sekali. Jadi ini bukan faktor penting. Sebenarnya bukan faktor penting, tapi termasuk faktor penunjang. Faktor pentingnya apa sih? Faktor pentingnya adalah di poin 1 sampai 5. Itu adalah faktor yang amat sangat penting untuk menunjang ASI banjir. Selanjutnya yang kuncinya ya di sini, yang pertama adalah jangan malas. Karena apapun itu, mau ujian, mau apapun, kan kita memang nggak boleh malas ya. Apalagi soal perasian ini tidak boleh malas. Nggak boleh malas apa aja sih? Nggak boleh malas bangun. Karena mungkin ketika teorinya, ketika didik bayi tidur, ibu disarankan untuk mengikuti tidur bayi. Boleh mengikuti tidur bayi untuk tidur bayi pertama. Tidur bayi kedua jangan ikut tidur. Pompa bentar aja, pompa sebelah kanan 5 menit, sebelah kiri 5 menit. Sudah selesai. Kalau misalkan Bunda di sini ngantuk banget, oke, pompa yang sebelah kanan 3 menit, yang sebelah kiri 3 menit. Cukup 6 menit. 6 itu kayak kita ke kamar mandi. Jadi waktu yang amat sangat singkat tapi bisa mempengaruhi produksi ASI kita. Begitu ya. Jangan malas bangun, jangan malas untuk pompa. Jadi misalkan gini, kalau pengalaman Bunda sendiri, Bunda pada saat itu punya 1 pompa. Sekarang memang punya 2 pompa. Kalau pada saat itu punya 1 pompa. Jadi ada suatu ketika dimana ketika Bunda sudah masuk kerja, malesnya minta ampun, capeknya minta ampun untuk pumping. Sebelum pumping kan kita harus bersihin ya, kita harus nyeterin. Nah, itu Bunda males banget. Jadi cara Bunda adalah untuk menjaga suplai ASI ini, Bunda nggak nyeterin si pompa. Jadi cuman cuci biasa atau bilas air, udah Bunda pompa. Ih jorok, denger. Jadi ASI yang Bunda pompa itu akhirnya Bunda buang. Kok dibuang? Ya karena apa? Karena pompa yang Bunda gunain kan nggak steril. Karena di sini tujuan Bunda di sini adalah menjaga supply and demand.
Jadi menjaga permintaan dan pasokan ASI saja. Jadi ketika bunda capek, bunda lelah, tetap pompa, tapi hasilnya itu nggak diberikan karena botol yang bunda pakai kan belum disteril. Bunda nggak berani ngasihin. Nggak apa-apa dibuang, nggak apa-apa. Yang namanya males kan orang wajar ya. Kemudian ingat di sini bahwa setiap proses tidak akan mengkhianati hasil. Setiap proses yang bunda lakuin tidak akan mengkhianati hasil. Misalkan sudah capek-capek dipompa, ternyata dedek minumnya cuma dikit atau dedek sulit DLL dan lain-lain, dicoba pelan-pelan karena bayi itu nggak langsung bisa, kita pun ketika kecil nggak langsung pinter ya. Jangan minta yang instan. Ketika bunda sudah mengikuti semua langkah di atas tapi ternyata asinya belum banjir, asinya belum banyak, silahkan tetap dilakukan pompa itu, jangan berhenti, jangan menyerah. Kemudian jadi gini, jangan langsung menyerah. Kalau misalkan tetap semua langkah tadi udah dilakuin, bunda bisa konsultasi ke yang lebih berpengalaman dulu, misalkan kakak bunda, teman kantor, mungkin mbah-mbah zaman dulu ya, seperti itu. Atau bisa juga ke ahli laktasi, pijat laktasi, ke dokter laktasi, dokter pokoknya kita cari alternatif lain dulu. Atau kata orang kan daun katuk bisa menambah ASI, oke daun katuk. Misalkan sayur pepaya katanya bisa nambah, oke sayur pepaya nggak apa-apa. Jadi semua dilakuin dulu, minum booster ASI dulu. Nah kalau semuanya nggak bisa, sudah jalan terakhir memang misalkan sama dokternya disuruh oke nggak apa-apa pakai sufor aja, ya udah nggak apa-apa pakai sufor aja. Karena yang penting kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Sebagai ibu kita sudah berusaha, kewajiban kita memang memberikan ASI. Tapi kalau misalkan memang kita sudah usaha sebanyak itu, sudah usaha banyak cara, tapi memang tetap supply-nya memang sedikit atau seperti apa, ya sudah, artinya kan kita sudah berusaha. Kecuali kalau kalian belum berusaha langsung enggak, pasti bisa, dia dan yakin pasti bisa. Semangat mengasihi.